Jadi cakupan materinya kurang lebih seperti ini untuk UKK nanti. Kemudian langsung aja kita masuk ke materi barisan dan deret. Jadi yang perlu kalian ingat tentang barisan dan deret yaitu tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, rumus yang perlu diingat adalah rumus UN dan rumus SM-nya. Kurang lebih seperti ini ya rumus-rumusnya. Kita langsung aja masuk ke soal. Tipe soal yang akan keluar kurang lebih akan seperti ini. Yang pertama, tentukan suku selanjutnya dari barisan ini. Oke. Kita bisa lihat di sini bahwa 21 ke 15 itu berkurang 6 ya. 15 ke 9 pun berkurang 6. 3 ke min 3 juga berkurang 6. Otomatis suku selanjutnya juga harus kita kurang 6. Jadi min 3 kita kurang 6 sama dengan min 9. Jawabannya min 9 untuk pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua. Tentukan suku pertama dan suku kelima dari barisan di atas. Jadi ini yang pertama sudah blank. Jadi kita lihat polanya dari suku kedua, ketiga, dan selanjutnya. 6 ke 11 itu kan bertambah 5. 11 ke 16 pun bertambah 5. 26 ke 31 juga bertambah 5. Berarti polanya selalu bertambah 5. Suku pertamanya berarti berapa? Berapa tambah 5 yang hasilnya 6? Yaitu adalah 1. Dan suku kelimanya berarti 16 kita tambah 5 ya. 16 tambah 5 sama dengan 21. Soal nomor 3. Oh ya, nomor 1 dan 2 ini karena dia bertambah atau berkurangnya selalu sama, jadi dia adalah barisan aritmatika. Nah, beda dengan nomor 3 nih. Sepertiga ke 1. 1 ke 3 itu kan bertambahnya nggak sama ya. Jadi dia justru dikalinya yang sama. Sepertiga ke 1 itu dikali 3. 1 ke 3 itu dikali 3. 3 ke 9 itu juga dikali 3. Berarti suku selanjutnya, dan ini ditanya 2 suku selanjutnya ya, the next two terms. Berarti 9 kita kali 3, 27. Berarti 27 pun kita kali 3. 27 kali 3 itu 81. Jadi jawabannya adalah 27 dan 81. Lanjut nomor 4. 1 min 5, 25, min 125, 625. Suku ke N term. Kalau ini kita lihat polanya aja ya. Ada 1, ada min 5, ada 25. Itu kan mereka selalu dikali dengan min 5 ya. 1 kali min 5. Min 5 kali min 5. 25 gitu kan. Berarti semuanya selalu dikali min 5. Selalu dikalikan dengan min 5. Nah, karena selalu dikalikan min 5 berarti R-nya sama dengan min 5 kalau di barisan geometri. Jadi, yang perlu kita tahu tadi rumus UN geometri itu kan UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. A-nya di sini suku pertamanya adalah 1, berarti 1 dikali R-nya min 5 dikali N-nya tetap N karena itu yang ditanyakan. Nah, kalau di sini 1 berarti bisa kita hilangkan ya. Jadi hasilnya min 5 pangkat N min 1. Oke, kita lanjut ke nomor 5. The total of squares in 9 pattern is. Jadi kita lihat ya jumlah square-nya, jumlah perseginya. Sorry nih kalau gambarnya agak miring-miring. Kita lihat di pola pertama perseginya ada 1, kemudian di pola kedua perseginya ada 1, 2, 3, 4. Pola ketiga perseginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya ya, bahwa ada 1, ada 4, ada 9. Ketiga angka ini merupakan bilangan kuadrat. Jadi polanya kurang lebih ini. 1 itu kan kita dapat dari 1 kuadrat. Kemudian 4 itu kita dapat dari 2 kuadrat.
9 itu kita dapat dari 3 kuadrat. Kayak gitu terus kan. Jadi kalau ditanyakan jumlah persegi dalam pola ke-9, berarti jawabannya adalah 9 kuadrat, yaitu 81. Ya, jadi jumlah persegi dalam pola ke-9 adalah 81. Lanjut, soal nomor 6. Terdapat 230 kursi yang akan disusun dalam sebuah ruangan. Kursi itu akan disusun dengan aturan 5 kursi pada barisan pertama, 9 kursi pada barisan kedua, 13 kursi pada barisan ketiga, dan seterusnya. Yang ditanya berapakah jumlah baris yang terbentuk. Nah, dari sini kita tahu bahwa 230 kursi itu kan jumlah total ya, jadi itu adalah SN-nya. Ada 230. Kemudian katanya polanya itu 5, terus 9, terus 13. Berarti kan di sini selalu bertambah 4 ya. Berarti polanya seluruh barisnya itu akan bertambah 4. Nah, yang ditanya berapakah jumlah baris? Berarti yang ditanyakan itu adalah M-nya. Jadi kita menggunakan rumus Fn untuk menjawab soal ini. Tadi Fn di aritmatika ya, karena bertambahnya selalu sama. Itu rumusnya adalah N per 2, 2A plus N kurang 1B. Oke, nah Fn-nya diketahui 230. Kemudian N-nya yang ditanyakan per 2. 2 dikali A itu suku pertama berarti 5. Ditambah N kurang 1-nya tetap. B-nya adalah 4. Nah, kita hitung. Yang bisa dihitung. 2 kali 5 itu 10. Kemudian 4 kali N itu 4N. 4 kali min 1 itu min 4. Kemudian kita rapikan 230 N per 2, 10 dikurang 4 itu 6. Jadi 6 ditambah 4N. Lanjut. Jadi 230 akan sama dengan 6N per 2. Gini ya, kita kali ke dalam. Ditambah 4N kuadrat per 2. Hasil dari perkalian ke sini. Nah, habis itu kita sederhanakan. 230 sama dengan 6N bagi 2 itu 3N. Kemudian 4 bagi 2 tinggal 2 kan. Jadi plus 2N kuadrat. Nah, lanjut. Kita pindahkan 230-nya ke kanan. Kita jadiin satu ruas ya. Jadi berarti 2N kuadrat plus 3N min 230 sama dengan 0. Itu kita faktorkan deh. Masih ingat kan cara pemfaktoran? Suku pertama 2N kuadrat berarti 2N dan N. Kemudian 230. 230 itu berapa kali berapa? Ya, jadi 230 itu kita pecah jadi 23 dikali 10 ya. Karena nanti cara mengeceknya ini bisa kita kali. Jadinya 23N. Kemudian 2N dikali 10 itu kita dapat 20N. Nah, 23 kurang 20 itu kan plus 3N ya. Jadi pemfaktorannya adalah di sini minus, berarti di sini minus, ini plus. Gitu ya. Diingat-ingat lagi tentang pemfaktorannya. Atau sebenarnya kalau misalkan dari part ini kalian udah bisa nebak N-nya berapa, itu udah nggak usah pakai pemfaktoran lagi sih. Nah, kita lihat. Dari sini, kita akan dapat 2N plus 23 sama dengan 0. Maka 2N sama dengan min 23. Sampai sini kan N-nya bakalan minus kan ya. Jadi itu nggak mungkin menunjukkan jumlah barisnya. Nah, beda sama yang ini. Kalau yang ini, N minus 10 sama dengan
0, berarti N-nya kita dapat 10. Jadi jumlah baris dalam susunan kursi ini adalah 10. Jadi kalau sampai part ini kalian udah bisa nebak bahwa N-nya adalah 10, itu ya udah jawabannya N-nya 10. Lanjut ke nomor 7. Jumlah anak-anak di sebuah barisan diatur mulai dari baris terdepan ke belakang. Banyaknya anak-anak di belakang lebih 6 dari baris di depannya. Kalau diketahui terdapat 15 baris dan baris paling depan adalah 4, maka jumlah keseluruhan anak. Jadi kalau ini yang ditanyakan justru Fn-nya. Karena jumlah anaknya kan, jumlah keseluruhannya. Nah, yang diketahuinya di sini ada bahwa bedanya atau selisihnya kan 6. Kemudian barisnya ada 15. Kemudian baris terdepan atau ON-nya ada 4. Nah, baru deh kita bisa pakai rumus yang tadi. Rumusnya masih sama, cuma yang ditanyakan adalah Sn. Jadi rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2, 2A plus N kurang 1 B. N-nya 15, berarti 15 per 2, 2 dikali A-nya 4, 2 dikali 4, ditambah N-nya 15, dikurang 1, B-nya 6. Jadi kalau ini tinggal masukin aja ya. 15 per 2, 2 dikali 4, 8, 15 kurang 1, 14, 14 dikali 6 itu 84, sini 84, kemudian 15 per 2, 8 ditambah 84 itu 92 ya. Nah, kemudian 92 kita bagi 2, dapat 46, berarti 15 dikali 46. 46 kali 15. Jawabannya adalah 690. Aku anak ya. Lanjut ke nomor 8. Seorang laki-laki mendepositokan uangnya $1.000 pada suatu bank dengan bunganya itu 5% per tahun, dan ini bunga majemuk, compound interest. Nah, yang ditanyakan jumlah yang dia dapatkan setelah 7 tahun. Nah, kalau terkait dengan bunganya compound interest, berarti dia termasuknya barisan geometri, cuma agak dimodif sedikit memang. Nah, kalau yang ditanyakan jumlah yang dia dapatkan setelah 7 tahun, berarti adalah suku ketujuhnya, UN-nya U7. Berarti kita tinggal kalikan jumlah tabungan awal dikali dengan pangkat N nih, misalnya agak dihilangkan. Karena dia ada tahun ke-0 ya. A-nya dia awalnya 1000, kemudian R-nya, nah yang perlu diingat, R-nya itu berlandung sama bunganya ini. Jadi R-nya itu kita dapat dari 100% maksudnya ditambah 5%, tambah bunganya dibagi 100. Jadi kita dapat 105 per 100, yaitu 1,05. Jadi 1,05 pangkat 7. Jadi tinggal dihitung deh. Oke, gitu ya. Nomor 9. Nah, nomor 9 tentu soalnya sama, cuma yang ditanyain itu justru yang dia investasikan di awal, jadi A-nya yang ditanyakan. Nah, rumusnya sama, UN sama dengan A kali R pangkat N. UN-nya di sini diketahui bahwa totalnya dia jadi 7435. A-nya justru yang ditanya, R-nya 1,02 ya, karena dia 2%. Jadi polanya itu sih sebenarnya, kalau 5% 1,05, 2% 1,02 kayak gitu. N-nya diketahui di sini 10 tahun, berarti pangkat 10. Jadi cara mencari A-nya adalah 7435 kita bagi dengan 1,02 pangkat 10. Jadi dapat hasilnya ya.
Oke, lanjut ke soal ke-10 tentang barisan dan deret. Terdapat 10 bakteri di dalam suatu toples pada jam 10. Jika bakteri tersebut bertambah 3 kali lipat setiap 1 jam, maka jumlah bakteri dalam toples tersebut pada jam 6 sore adalah, berarti ini adalah barisan geometri ya, karena ada clue-nya kali lipat, jadi berkali-kali lipat. Katanya awalnya itu ada 10, berarti A-nya 10, kemudian R-nya itu 3 kali lipat ya, jadi R sama dengan 3. Kemudian kita perlu tahu nih, dari jam 10 sampai jam 6 itu ada berapa jam? Ada 8 jam ya, berarti N-nya sama dengan 8. Nah, yang ditanyakan adalah UN ketika N-nya 8. Jadi kalau pertanyaannya bukan bunga, itu selalu pakai N-1 ya, karena dia nggak ada ke 0 gitu, beda sama bunga. Jadi di sini pakai N-1. Nah, A-nya diketahui 10, R-nya kemudian 3, pangkat 8 kurang 1, berarti 10 dikali 3 pangkat 7, nanti tinggal dihitung. Udah deh, kira-kira gitu tipe-tipe soal dari barisan dan deret.